Bab 573. Memanggil leluhur. Hei, sekarang kita mau pergi kemana? Setelah keluar dari kota kuno, leluhur iblis bertanya pada warrior Yang. Awalnya dia juga tidak senang dengan warrior Yang, tetapi sepanjang perjalanan ini, dia menyadari orang yang ada di depan mata bertindak sangat tegas, mirip dengan dia. Ini membuat dia semakin suka dengan warrior Yang. Lanjut membunuh orang. Warrior yang memeluk macan tutul ungu, terbang ke arah wilayah selatan. Cekak. Leluhur iblis tersenyum licik dan berkata, "Hei bocah, kamu kembalikan kartu jiwa padaku, lalu bergabung dalam ilmu iblis. Dengan temperamen dan talentamu, pasti bisa mengembangjayakan ilmu iblisku." Warrior yang melirik leluhur iblis dan berkata, "Ilmu iblismu ada sekuat ilmu pedangku." "Tentu saja ada." Leluhur iblis berkata, "Ilmu pedangmu tidak termasuk apa-apa. Di depan ilmu iblisku, ilmu pedangmu ini hanyalah sampah." "Kamu sebenarnya benda apa?" tanya warrior Yang. Dia juga sedikit waspada dengan makhluk aneh yang ada di depannya ini. Memiliki raga semi-level suci, selain ilmu menebas langit menarik pedang, tidak ada jurus lain yang bisa mengalahkannya. Meskipun ilmu menebas langit menarik pedang mungkin masih tidak bisa membunuhnya. "Kamu baru benda." Leluhur iblis mengamuk, "Aku adalah leluhur iblis, leluhur dari laksa iblis, mengerti?" Leluhur dari laksa iblis. Apa itu? Tidak pernah dengar. Warrior yang menghina tanpa ampun. Kampungan. Suara leluhur iblis penuh remeh berkata, "Aku hari ini akan baik-baik mengajarimu." Di zaman kuno, laksa ilmu sedang bersaing, ada ilmu pedang, ilmu seni bela diri, ilmu energi keberuntungan, ilmu hantu dan ilmu iblis. Aku melatih ilmu iblis, orang yang kami bunuh semakin banyak, menyerap darah dan roh semakin banyak, kemampuan akan kuat. Waktu itu, selain ilmu seni bela diri, ilmu iblis yang paling kuat. Lebih baik disebut ilmu pembunuhan, melanggar hukum alam, langit apakah masih bisa menerima kalian? Ujar warrior Yang. Tidak bisa menerima. Leluhur iblis berkata, karena tidak bisa menerima, ilmu iblis sampai sekarang telah mencapai tahap merosot. Tetapi tidak apa-apa, menunggu aku memulihkan raga, pasti akan membangkitkan ilmu iblis. Kamu harus membunuh sekitar berapa banyak orang baru bisa memulihkan raga? Ujar warrior Yang. Sekitar 100 juta. Ujar leluhur iblis. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Ada kesempatan kita pergi kerajaan Dinghan, lalu kamu ingin membunuh berapa banyak silakan saja, bagaimana?" Serius. Suara leluhur iblis sangat gembira. Warrior yang berkata, "Tentu. Sekarang kita pergi bunuh orang." "Kamu beneran tidak mau bergabung dengan ilmu iblis?" "Asalkan kamu bergabung dalam ilmu iblis, aku berani menjamin kamu pasti akan bisa ketua iblis tak terkalahkan, tidak ada orang yang bisa menindasmu." Leluhur iblis terus menggoda. "Jangan banyak basa-basi, nanti kamu bunuh sepuasnya." Sayang sekali." Istana Bunga. Setelah Partai Yuan lenyap, banyak murid Istana Bunga yang keluar dari Istana Bunga. Sekarang murid Istana Bunga tidak sampai 10.000 orang, jumlah orang terus berkurang. Di langit Istana Bunga diselimuti awan hitam. Di dalam aula ratusan bunga. Tetua. Hampir 2.000 master alam bangsawan mengepung Istana Bunga. Kita tidak bisa kabur keluar." Ujar seorang wanita dengan nada gemetar, berlari masuk ke dalam aula. Hani kian menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Warrior yang ini menghabiskan kita semua. Ayo bertarung dengan mereka, paling-paling mati bersama."
Para bajingan kerajaan Dinghan, beraninya membuang kita begitu saja, memang brengsek. Jika bukan karena mereka, Istana Bunga juga tidak akan jatuh ke tahap seperti ini. Apakah mulai dari sekarang Istana Bunga akan lenyap dari wilayah selatan? Di aula, suasana sangat menyedihkan. Diam sejenak, Hani Qian mendadak berkata, memanggil leluhur. Apa? Nana Qian berkata dengan kaget, kakak seperguruan. Hani Qian berkata, tidak melihat akibat yang diterima Partai Yuan. Walaupun kita menyerah, kamu mengira warrior yang akan mengampuni kita. Tidak akan. Dia pasti akan membunuh semua murid Istana Bunga. Dia ingin melenyapkan Istana Bunga, meskipun dia memiliki guru semi-level suci, aku juga mau dia menerima pengorbanan yang menyakitkan. Kakak seperguruan, apakah tidak ada cara lain lagi? Tanya Helena. Hani Qian menggeleng kepala dan berkata, alam kaisar tidak boleh menyerang, di Istana Bunga tidak ada orang yang bisa menahan dia. Aku tahu kalian juga tidak tega, tetapi saat ini sudah tidak ada jalan lain lagi. Mereka semua pasti akan mati, daripada mati sia-sia. Mungkin leluhur pendiri bisa membalaskan dendam mereka. Kim, waktu itu kita tidak seharusnya membunuh Maria Feng. Nana Qian menghela napas. Sekarang berkata ini sudah tidak ada artinya. Hani Qian mencibir dan berkata, Helena, aktifkan formasi ratusan bunga untuk menghalangi mereka, lalu memanggil leluhur. Helena sedikit bimbang, lalu mengangguk kepala. Tidak lama kemudian, muncul kelopak bunga yang beraneka ragam di langit Istana Bunga, membentuk menjadi perisai cahaya kelopak bunga. Di luar Istana Bunga, melihat perisai cahaya kelopak bunga, ekspresi warrior yang pun menjadi serius. Dia awalnya sudah berencana membawa orang langsung masuk ke dalam Istana Bunga, tapi sekarang malah muncul perisai cahaya kelopak bunga. Ini adalah formasi ratusan bunga, formasi pelindung terkuat Istana Bunga. Vero Ding yang ada di samping warrior yang berkata, jika tahu seperti ini, aku tidak seharusnya menunggumu kembali, seharusnya langsung masuk membunuh. Sekarang, masalah sudah sedikit merepotkan. Awalnya setelah melenyapkan Partai Yuan, Vero Ding langsung memimpin para master datang ke Istana Bunga, karena sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan Istana Bunga, Sekte Hantu dan Sekte Hao Yue. Asalkan melenyapkan tiga sekte ini, maka wilayah selatan akan membentuk sebuah perisai yang kuat. Kedepannya Julian Luo ingin menyerang wilayah selatan, akan semakin sulit. Sebelumnya kenapa tidak langsung memerintah melenyapkan Istana Bunga? Karena dia tahu dendam di antara Istana Bunga dan warrior yang. Dia tahu, warrior yang pasti ingin dengan tangan sendiri melenyapkan Istana Bunga, jadi dia hanya memerintah untuk mengepung, menunggu kedatangan warrior yang. Tapi tidak menyangka, Istana Bunga malah mengaktifkan formasi ratusan bunga untuk melawan mereka mati-matian. Warrior yang berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun hari ini aku pasti akan melenyapkan Istana Bunga. Waktu itu kemampuan tidak cukup, dia pergi membawa kebencian yang besar. Sekarang tidak ada orang yang bisa menahan dia untuk melenyapkan Istana Bunga membalas dendam ibunya. Vero Ding mengangguk kepala dan berkata, aku sudah menyuruh ribuan master alam bangsawan pergi ke Sekte Hantu dan Sekte Hao Yue. Dengan kemampuan dua sekte ini, mereka sama sekali tidak bisa menahan. Sekarang hanya tersisa Istana Bunga. Murid Istana Bunga masih mudah untuk dibunuh, tapi 4 master alam kaisar Istana Bunga. Tenang saja, mereka hari ini tidak akan bisa kabur. Saat ini, Kaisar Si mendadak muncul di depan mereka berdua. Selain Kaisar Si, juga ada Stephen Lee dan Jerry Bai. Aku juga merasa begitu. Saat ini,
Kaisar monster juga muncul. Di samping Kaisar monster berdiri 2 senior tua. 6 master alam Kaisar. Tambah kami berdua. Saat ini Tino Xiao dan Naga Putih juga muncul. Senior. Warrior yang pun merasa kaget. Dia tidak menyangka Hedi Xiao yang sulit dijumpai akan muncul di sini. Melihat Tino Xiao, Fero Ding langsung mendekati, lalu memberi hormat pada Tino Xiao, penerus keluarga Ding berjumpa dengan senior Xiao. Waktu itu jika bukan Tino Xiao, maka keluarga Ding sudah lenyap. Jadi setiap generasi keluarga Ding tidak ada orang yang berani melupakan kebaikan Tino Xiao. Tino Xiao mengangguk kepala dan berkata, "Kamu Fero Ding." Saat itu, melawan semua orang membiarkan keluarga Ding beraliansi dengan warrior yang, "Itu kamu?" "Iya," ujar Fero Ding dengan sopan. Tino Xiao tersenyum dan berkata, "Percaya padaku, pilihanmu tidak akan salah." "Saya juga merasa seperti itu." Fero Ding tersenyum. Sebelumnya bergabung dengan warrior yang, masa depan sangat gelap, tetapi sekarang warrior yang adalah satu pihak kuat yang bisa bertentangan dengan kerajaan Ding Han. Meskipun kekuatan keseluruhan masih belum bisa dibandingkan dengan kerajaan Ding Han, tetapi ada warrior yang dia percaya akan semakin banyak orang yang bergabung dengan mereka. Kesalahan terbesar Julian Luo adalah membantu Istana Bunga bermusuhan dengan warrior yang. Jika waktu itu Julian Luo menolak Istana Bunga atau membantu warrior yang melenyapkan Istana Bunga, maka kerajaan Ding Han ingin mempersatukan wilayah selatan adalah hal yang mudah. Karena tidak ada warrior yang menghalangi, di wilayah selatan tidak ada pihak kuat yang bisa menahan langkah kerajaan Ding Han. Tetapi, Julian Luo terlalu percaya diri, dia mengira asalkan kerajaan Ding Han mengerahkan pasukan ke wilayah selatan akan dengan mudah melenyapkan warrior yang mereka. Tapi kenyataan di luar pemikiran dia. "Senior, kenapa Anda datang ke sini?" tanya warrior yang. Ekspresi Tino Xiao pun pelan-pelan menjadi serius, melihat ke arah Istana Bunga dan berkata, "Aku ada firasat yang kurang baik." Mendengar ini ekspresi semua orang pun berubah. Siapa itu Tino Xiao? Orang yang bisa meramal masa depan, dia mengatakan ada firasat yang kurang baik. Apakah Istana Bunga ada jurus tersembunyi yang hebat? Tino Xiao mengerutkan kening dan menggeleng kepala berkata, "Aku merasa sebuah perasaan yang aneh ini sebenarnya memiliki maksud apa, ini hanya sebuah perasaan yang aneh. Setelah menghancurkan formasi, kita harus lebih waspada. Kaisar Si dan Kaisar Monster, berharap nanti kalian berdua bersama denganku melindungi di samping warrior yang, karena firasatku mengatakan, dia akan dalam bahaya." Kaisar Si dan Kaisar Monster mengangguk kepala dengan tatapan serius. "Senior, jika seperti ini, bagaimana kita mundur dulu?" ujar Fero Ding dengan ekspresi serius. "Sekarang warrior yang tidak boleh terjadi apa-apa, jika warrior yang terjadi sesuatu maka aliansi mereka akan hancur dalam seketika." Tino Xiao menggeleng kepala dan berkata, "Ada masalah yang tidak bisa dihindari. Ayo, kita pergi lihat, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Istana Bunga." Sambil berkata, Tino Xiao memandang Kaisar Si dan Kaisar Monster berkata, "Mohon kalian bisa membantu aku." Kaisar Si dan Kaisar Monster mengangguk kepala. Mereka tiga mengayunkan tinju, muncul 3 kepalan tangan yang besar, menghantam ke arah perisai cahaya kelopak bunga. Boom! Satu ledakan keras, perisai cahaya kelopak bunga. Aroma bau amis darah pun beterbangan di Istana Bunga. Ekspresi semua orang berubah. Kenapa ada bau amis darah begitu pekat? Apa yang ingin dilakukan Istana Bunga? Ujar Fero Ding. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Ayo,
masuk dan lihat baru akan tahu. Setelah semua orang masuk ke dalam istana bunga, semua orang pun kaget dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Bersambung.